Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke jurus pertama Bapak Ibu, yakni pelajari cara mahasiswa mengerjakan soal daring. Ketika saya menanyakan kepada peserta pelatihan mengenai arti dari do a barrel rule, maka sebagian besar mereka melaporkan bahwa layar mereka berputar 360 derajat. Nah, itu berarti bahwa ketika mereka membaca soal ini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuka Google, kemudian mengetikkan kata kunci do a barrel rule. Dan ternyata setelah diketikkan kata kunci itu, tampilan layar peserta menjadi berputar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan Bapak Ibu buka mesin pencari, buka Google, kemudian ketikkan kata kunci ini. Kemudian saya menanyakan mengenai arti sipakatau. Kalau kita lihat dari asal daerah peserta, Bapak Ibu, mulai dari ujung barat dan ujung timur, tentunya ini merupakan istilah yang baru. Tetapi ternyata sebagian dari peserta menjawab dengan tepat. Ya, kurang lebih artinya memanusiakan manusia. Ini adalah filosofi Bugis Makassar. Mengapa mereka bisa menjawab dengan tepat, Bapak Ibu? Itu karena ketika mereka mendapatkan instruksi soal untuk mencari arti sipakatau, langkah selanjutnya adalah mereka membuka Google dan mengetikkan artinya. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu ada juga yang menulis sistem pelayanan akademik terpadu. Nah, karena di Google itu ada memang singkatan aplikasi sipakatau itu sistem pelayanan akademik terpadu. Artinya Bapak Ibu, untuk menjawab soal-soal seperti ini tidak perlu kita mengerti artinya. Nah, tetapi dibutuhkan kemampuan kita untuk googling, untuk mencari informasi ini di mesin pencari. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sejalan dengan alur ini. Nah, ada perbedaan antara mahasiswa zaman old dan zaman now dalam menjawab soal-soal, apalagi secara daring Bapak Ibu. Kalau dulu setelah mahasiswa membaca soal, itu hal yang pertama mereka lakukan adalah ke perpustakaan. Mereka mencari buku-buku referensi terbaru terkait dengan soal tersebut. Atau mereka ke toko buku terdekat. Di sana kalau diizinkan fotokopi, bahkan mereka memfotokopinya untuk dipelajari di rumah. Kalau dirasa itu tidak cukup, mereka akan bertanya kepada teman, berdiskusi di sana untuk menyelesaikan soal yang Bapak Ibu berikan. Namun, hal itu berbeda dengan kondisi saat ini Bapak Ibu. Ketika mahasiswa membaca soal, apalagi soalnya diberikan secara daring, langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuka Google, membuka mesin pencari. Dia ketikkan, mencari jawabannya. Kalau tidak ketemu, mereka akan menanyakan di forum-forum online. Nah, mereka bisa bertanya di sosmednya, bahkan mereka juga curhat ya sampai di sini karena sudah tidak nemu di Google. Mereka akan curhat di sosmed. Nah, jika masih tidak menemukan jawabannya, mereka akan membuka buku. Mereka ke perpustakaan dan atau mereka ke toko buku. Jadi perbedaan mahasiswa zaman old dan zaman now adalah pada pilihan pertamanya. Kalau di zaman old pilihan pertamanya adalah buku, kalau di zaman now pilihan pertamanya adalah Google. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan contoh ketika dosen membuat soal, jelaskan pengertian pendidikan. Maka yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dia tuliskan pengertian pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, langsung keluar jawabannya. Ini tinggal di copy paste masuk ke jawaban. Nah, kalau ada pertanyaan dari dosennya, buatlah makalah tentang landasan pendidikan. Jawabannya begini, makalah landasan pendidikan. Enter, maka akan keluar makalah-makalah. Kalau mereka sedikit kreatif, ditambahkan ekstensi doc. Enter, maka yang keluar adalah semua makalah dalam bentuk dokumen. Nah, semua makalah dalam bentuk dokumen siap di print.
tinggal ganti nama kemudian di-upload. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu meminta mahasiswa untuk mempresentasikan terkait dengan topik tertentu, misalnya sistem pendidikan nasional. Presentasi berarti ekstensinya PPT. Nah, kita dapat Bapak Ibu, ini ada banyak file PowerPoint siap presentasi. Jadi tugas seperti ini Bapak Ibu, jangankan seminggu, 5 menit pun mahasiswa ready ya, bisa langsung mengirim. Bagaimana caranya? Ya ambil di internet dengan cara seperti ini. Nah, kita tidak inginkan seperti itu Bapak Ibu, tapi cara-cara seperti ini perlu kita ketahui untuk mengurangi potensi terjadinya copy paste. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu satu situs yang bagus yang bisa digunakan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas. Salah satunya bernama ini, Wolfram Alpha. Ini adalah mesin pencari berbasis pengetahuan. Berbeda dengan Google, itu adalah search engine biasa. Kalau di sini dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat spesifik, mulai dari matematika, sains, kemudian sosial, itu bisa dia jawab. Contoh, misalnya saya menanyakan tentang Pluto, maka yang dilakukan adalah dia tulis, kemudian kita lihat, maka Wolfram Alpha ini akan menyajikan jawabannya. Nah, ini lengkap ya, lengkap. Kemudian kalau soal matematika misalnya, sin 25 dikali, nah contoh seperti ini. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, mudah-mudahan soalnya ini merupakan soal yang benar ya. Nah, dia akan keluarkan jawabannya. Nah, ada banyak hal-hal yang bisa ditanyakan Bapak Ibu. Ini lihat soal-soal seperti ini bisa diselesaikan oleh Wolfram Alpha. Ini kalau diketahui oleh mahasiswa kita, maka soal-soal mudah bisa dijawab dengan sangat sederhana, tinggal mengetikkan saja soalnya. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi jurus pertama, sebelum membuat soal, kita harus cek terlebih dahulu soal tersebut di mesin pencari. Pastikan tidak ada jawabannya. Pertanyaan berikutnya, adakah soal yang tidak ada jawabannya di Google? Nah, rasa-rasanya tidak ada ya Bapak Ibu. Hampir semua pertanyaan yang kita tanyakan di Google itu ada jawabannya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mencari soal yang tidak ada jawaban langsungnya. Kenapa? Karena kalau ada jawaban langsungnya, itu akan mengundang kerusuhan di dunia persilatan. Mereka langsung akan copy paste. Tapi kalau tidak ada jawaban langsungnya, minimal mereka membaca dulu, baru kemudian mengelaborasi dari jawaban-jawaban yang ada di internet. Demikian Bapak Ibu jurus pertama. Jika bermanfaat, silahkan terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.